Yening tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Menarik memang di dalam mencari jawaban tentang siapakah Sabto Palon, karena kata Sabto Palon Noyogenggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V yang memerintah pada tahun 1453 hingga 1478 Masehi. Tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Darmo Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo pada tahun 1135 hingga 1157 juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan bait 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra sebagai berikut. Bait 164 berbunyi, mumpuni sakabehing laku nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin setan kumara prewangan para lelembut ke bawah perintah Saiko Proyokinen ambantu manungso Jowo pada asesanti Trisulaweda landepe triniji suci bener jejeg jujur kaderekake Sabto Palon lan Noyogenggong. Artinya menguasai seluruh ajaran atau ngelmu, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisulaweda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabto Palon dan Noyogenggong. Bait 173 berbunyi, ngluruk tanpa bala yen menang tan ngansora kalian para kawulo pada suka-suka mergo adiling pangeran wus teka ratune nyembah kawula angagem Trisulaweda. Para pandita hiya pada muja, yaiku momongane kaki Sabto Palon sing wis adu wirang nanging kondang, genaha kacetak kanthi jinglang, nora anak wong resulo kurang, yaiku tandane kala bendu wis minger, centi wektu jejering kala mukti, andayani indering jagat raya pada asung bakti, yang artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisulaweda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabto Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Segala tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Di dalam serat Darmo Gandul, kami hanya ingin menyoroti ucapan-ucapan penting pada pertemuan antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya dan Sabto Palon di Blambangan. Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijaga mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan di Bali dan Cina untuk memukul balik serangan putranya, Raden Patah, yang telah menghancurkan Majapahit. Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijaga dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam, karena Sabto Palon tidak bersedia masuk agama Islam
atas ajakan Prabu Brawijaya, maka mereka pun berpisah. Sabdopalon berkata, Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawan atau kehilangan Jawanya, ke Arab-Araban, hanya ikut-ikutan, tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang bodoh. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, yaitu memiliki prinsip akidah yang kuat, tidak senang mengasuh Paduka. Kalau Paduka tidak percaya yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya atau Semar itu saya, yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Ucapan Sabdopalon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya V masuk agama Islam. Gambaran ini telah diungkapkan dalam ramalan Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi, itulah asuhannya Sabdopalon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Dalam ucapan ini pula Sabdopalon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam Kaweruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau Semar. Sabdopalon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Sekali lagi, dalam ucapan ini Sabdopalon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kaweruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan goib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan yang benar. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya dan jagat raya pada umumnya. Berikut ungkapan Sabdopalon. Sabdopalon berkata sedih, hamba ini Ratu Danghyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang, hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabdopalon atau Ki Semar telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478 Masehi. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita. Walaupun angka-angka yang menunjuk masa di dalam wasiat leluhur sangat toleransif sifatnya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun, secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah
mencolok putra, mencolok putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon, dalam ungkapannya dikatakan, "Apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon?" Sabdo artinya kata-kata, Palon adalah kayu pengancing kandang, Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng, tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir, atau salah dalam perbuatan, terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piwulangannya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati, juga waskito atau ngerti sakdurunge winoro. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada tuannya. Semar atau Kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain sebagainya. Di dalam serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan Sabdo Palon. Paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan cilaka. Jawi atau orang-orang Jawa yang memahami Kawruh Jawa tinggal cawan atau kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa atau Jawi yang mengerti. Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada Kawruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawan atau yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Dari dua ungkapan di atas, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kawruh Jawa atau tiang Jawi yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saat nanti datang orang Jawa asuhan Sabdo Palon yang memakai nama sepuh atau tua, bisa jadi mbah, aki, ataupun eyang, yang memegang teguh Kawruh Jawa
akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabdo prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual atau seorang pandito, ibarat Arjuna dan Semar, atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abiyasa. Lebih lanjut dikisahkan, Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdo Palon dan Noyogenggong, namun orang dua itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung, kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Belambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdo Palon di tanah Jawa membawa asuhannya. Sekarang ini Sabdo Palon masih berkelana di tanah seberang." Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah Pulau Bali. Untuk mengetahui lebih lanjut guna menguak misteri ini, ada baiknya kita kaji sedikit tentang ramalan Sabdo Palon sebagai berikut. Karena Sabdo Palon tidak berkenan berganti agama Islam, maka dalam naskah ramalan Sabdo Palon ini diungkapkan sabda-sabdanya sebagai berikut. Sabdo Palon menjawab kasar, "Hamba tidak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar dan yang setanah Jawa. Saya yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah." Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi, atau Kawruh Budi saya sebarkan di seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan, dan lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Lahar tersebut mengalir ke barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya telah datang, sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir yang widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawon Sabto Ngesti Aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkirkan lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang menciptakan. Dari bait-bait di atas, dapatlah kita memahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa, titisan Dewa Sang Hyang Ismaya. Jadi, ketika Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam kayangan atau alam para dewa, kembali sebagai wujud dewa,
Sang Hyang Ismaya. Lamanya pergi selama 500 tahun, dan kemudian Sabdopalon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa atau tataran Nusantara dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabdopalon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejawantah.